Pada part ke-120 diambil dari Light Novel bab 286 sampai dengan 287, Jin Rankandel versus Silderai Rankandel. Energi petir yang padat di Light Heart membuatnya tampak seolah-olah matahari kecil memancarkan cahayanya dari tengah dada Jin. Cahaya putih yang kuat menyinari kemejanya dan mulai menyinari sekelilingnya. Dan itu lebih dari itu. Semakin banyak energi petir berkumpul di Light Heart miliknya, energi itu segera menerangi bidang halus yang gelap. Penjaga itu sepertinya tidak memahami apa yang sedang terjadi tetapi merasakan bahwa perubahan besar telah terjadi dalam diri Jin. Itu pasti energi petir. Tidak diragukan lagi, ini adalah kekuatan yang menarik, seperti yang dijelaskan Temar. Serangannya terus berlanjut. Pedang raksasa penjaga itu kini mengirimkan gelombang besar yang bisa membelah seluruh kapal perang menjadi dua. Jin benar-benar ditelan oleh gelombang pedang itu dan nyaris tidak bisa bertahan hidup. Sepertinya dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Gerakan Jin terasa melambat setelah energi petir mulai melonjak ke Light Heart-nya. Jin sedang mengumpulkan energi petir untuk teknik tempur dewa pertempuran, yang secara alami memengaruhi tingkat konsentrasinya. Apakah kamu pikir kamu mampu melakukan kesalahan seperti itu di hadapanku? Pedang raksasa penjaga itu terayun dalam tebasan vertikal, menciptakan robekan jelek di udara. Bahkan serangan vertikal paling umum dari seorang ksatria bintang 10 sama kuatnya dengan gerakan master, dan Jin pasti tidak bisa menghindarinya dengan gerakannya yang lamban. Hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah menghindarinya. Jin mengertakkan gigi dan menyingkir. Dia mempertahankan postur tubuhnya, dan pedang raksasa Silderai menghantam tanah. Menghindari serangan ksatria bintang 10 sama sekali berbeda dengan menghindari serangan lainnya. Menyingkir dari jalur pedang saja tidaklah cukup karena gelombang kejut yang tercipta dari pergerakan pedang di udara saja sudah sama kuatnya dengan serangan bintang 8. Sial, sial. Gelombang kejut itu memotong Jin di dekat kepalanya. Jika pemotongannya lebih dalam, kerusakannya akan sangat parah. Gelombang kejut lainnya menyerempet dada dan bahunya. Darahnya menyembur membentuk busur. Mantel dan kemejanya robek dan terbakar karena panasnya aura, memperlihatkan hati bercahaya yang dipenuhi energi petir. Itu bersinar. Silderai sejenak menyipitkan matanya ketika dia tiba-tiba menghadapi cahaya Light Heart. Momen singkat itu adalah kesempatan pertama yang dimiliki Jin sejak pertarungan dimulai. Jin memilih untuk menciptakan jarak daripada menyerang. Namun dia hanya berhasil mundur satu kali, karena Silderai masih menguasai jarak. Satu langkah itu terasa berharga bagi Jin. Itu tidak membawanya keluar dari jangkauan serangan Silderai, tapi satu langkah itu membuatnya bisa bernapas menjauh dari aura kuat yang terpancar dari lawannya. Rasanya Jin seolah-olah menjauh dari gunung berapi aktif yaitu Silderai. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditekan oleh auranya hanya dengan tetap berada di dekatnya. Tubuh Rankandels yang diberkatilah yang membuatnya terus bergerak. Sekarang setelah dia mendapatkan nafas untuk dirinya sendiri, sudah waktunya untuk menyelesaikan teknik tempur dewa pertempuran. Energi petir yang tak terhitung jumlahnya membanjiri Light Heart miliknya, yang sepertinya hampir berkobar. Itu adalah kapasitas penuh energi petir Jin. Sepertinya kamu telah menyelesaikan apa yang telah kamu persiapkan selama ini, Jin Rankandel. Penjaga itu tersenyum lemah, seolah dia telah menunggu saat ini. Kenyataannya, dia telah mengendalikan serangannya sehingga Jin bisa menyelesaikan teknik tempur dewa pertempuran. Oleh karena itu, senyumannya memiliki beberapa arti. Di satu sisi, rasa penasaran dan antisipasi terhadap kekuatan Jin. Dan di sisi lain, tegurannya atas fakta bahwa Jin tidak akan menghindari kematian jika ini adalah pertarungan sungguhan, bukan ujian solderet. Saya hampir tersinggung. Astaga, sial. Jin membacanya melalui senyumannya dan menjawab sambil menyebarkan gelombang pedang. Gelombang pedang Silderai pecah dengan suara yang memekakkan telinga. Karena aku menunggumu. Jika ini benar-benar pertarungan, aku tidak akan menghadapimu seperti ini, Lord Silderai. Penjaga itu tersenyum. Apa yang baru saja ditunjukkan Jin mengingatkannya pada pria yang dia hormati dan patuhi sepanjang hidup dan masa mudanya. Temar Rankandel. Begitulah dia. Tidak peduli siapa yang dia hadapi. Ia selalu menghadapi tantangan tanpa sombong dan penuh perhitungan meski tampil sembrono. Itu sebabnya semua orang di sekitar Temar melihatnya sebagai sebuah misteri. Misteri. Kamu sangat mirip dengannya.
Itu bukan ekspresi yang aku hargai. Astaga! Sesuatu terdengar seolah-olah sedang dihancurkan di dalam Lightheart. Energi petir padat yang tersingkap di permukaan hati cahaya diikatkan di sekitar jantung seperti tali tebal, membuatnya seolah-olah jantung telah retak. Jin berencana untuk melakukan teknik tempur Dewa Pertempuran ke-10. Itu adalah gerakan terakhir dari Dewa Pertempuran dan misteri terdalam yang terbesar, yang mencakup semua tekniknya. Itu adalah perintah Raja Legenda, inisiasi. Ketika Fan mengajari Jin teknik tempur Dewa Pertempuran yang ke-10, dia mengatakan kepadanya bahwa gerakan ini bukan sekadar teknik membunuh yang diciptakan untuk menghancurkan musuh. Perintah Raja Legenda adalah pernyataan menderu dari seorang pria yang telah mencapai puncak di antara raja-raja cahaya. Tanah tempat mereka berdiri mulai retak. Itu berputar dengan keras, dan retakan memuntahkan energi petir seperti lava. Seluruh area segera ditutupi dengan kekuatan energi petir yang dahsyat, sehingga mustahil untuk bernapas. Itu bukan sekadar kiasan. Siapapun yang tidak bisa melindungi dirinya dari aliran energi ini akan berubah menjadi abu dalam hitungan detik. Mereka yang hanya bisa berkumpul untuk memasang perisai penghalang akan mati lemas seiring waktu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan niat Jin. Api tidak pernah membeda-bedakan siapa yang dibakarnya. Hanya mereka yang layak yang bisa selamat dari petir perintah Raja Legenda. Itu adalah hak istimewa yang hanya diberikan kepada mereka yang setidaknya bisa menandingi kekuatan ras paling kuat yang pernah dikenal di dunia. Itulah sebabnya saudara-saudaraku tidak lagi memanggilku seperti Temar, Ser Silderai. Suara Jin berbeda. Untuk beberapa alasan misterius, terdengar seolah-olah puluhan orang berbicara secara serempak. Tak perlu dikatakan lagi, ada nada agung yang dalam suaranya. Mata dan rambutnya kini dipenuhi energi petir, memancarkan warna biru cerah. Jika ada dewa petir yang dipuja banyak orang, mungkin akan terlihat seperti ini. Penjaga itu juga berpikiran sama. Namun, persepsi superiornya tidak tertipu oleh pikirannya. Tampil transenden bukan berarti kamu memang benar-benar transenden. Tapi aku tetap tertarik. 10 bintang. Ketinggian di mana seseorang benar-benar memahami bahwa mereka hampir menjadi yang paling kuat. Penjaga itu tahu apa artinya menjadi transenden justru karena dia berada dalam jangkauan ketinggian tersebut. Dan transenden adalah istilah yang hanya diberikan kepada mereka yang telah mencapai bintang ilahi. Meskipun Jin telah mengaktifkan perintah Raja Legenda, penjaga dapat melihat bahwa itu tidak lebih dari ledakan potensi Jin. Tapi, tentu saja, hal itu masih sangat mengejutkannya. Saya melihat ruang untuk menyerang sekarang berkurang. Berkurang. Mari kita mulai lagi. Gelombang muncul dari pedang raksasa penjaga itu. Mereka memotong petir Jin seolah-olah menembus air, tapi dampaknya sangat berkurang saat mencapai Jin. Energi petir mengurangi kekuatan mereka. Demikian pula, pergerakan Silderai sedikit dibatasi. Di sisi lain, petir terasa alami bagi Jin setelah mengaktifkan perintah Raja Legenda. Berbeda dengan penjaga, yang tidak bisa melepaskan kekuatannya sepenuhnya saat menahan petir, gerakan pedang Jin lebih mematikan dari sebelumnya. Perintah Raja Legenda bukanlah sebuah gerakan yang sederhana. Itu adalah kemampuan yang meningkatkan kemampuan lainnya. Salah satu yang bisa mengubah serangan vertikal biasa menjadi jurus master. Sekarang, ini tidak hanya berlaku untuk penjaga. Itu juga berlaku pada Jin. Inilah yang dikatakan Fan kepadanya sebelum meninggalkan Lavrarosa, tepat setelah menguasai perintah Raja Legenda. Aku mungkin sudah mengatakannya kepadamu terakhir kali, saudara Jin. Kamu adalah saudara sang legenda, keturunan kami, dan ahli warisku. Oleh karena itu, kamu tidak boleh takut, tidak peduli siapa yang harus kamu hadapi. Petir yang menutupi medan perang bergerak bersama Sigmund. Jin mengayunkan pedangnya ke atas saat penjaga itu menyerang ke bawah. Ayunan mereka begitu cepat sehingga mereka berdua saling mengejar bayangan satu sama lain. Bentrokan pedang mengungkap dinamika baru dalam pertarungan mereka. Kebuntuan. Siapa yang mengira itu adalah pertarungan antara Ksatria Bintang 10 dan Pendekar Pedang Bintang 8. Kedua pedang itu berjuang untuk saling mendorong, dan sulit untuk membedakan mana yang lebih unggul. Luar biasa. Penjaga itu tidak memberikan kata-kata klise seperti pujian atau menunjukkan tanda-tanda kepuasan. Hal seperti itu hanya pantas dilakukan saat menghadapi lawan yang jelas-jelas inferior dalam hal skill. Penjaga tidak perlu lagi mengevaluasi keturunan muda klan di hadapannya. Sekarang, dia hanya perlu menerima Jin sebagai musuh yang layak untuk memperingati pertempuran terakhirnya sebagai penjaga.
Ini berarti dia tidak bisa lagi bersikap lunak terhadapnya. Sama seperti jin yang memberikan segalanya, dia juga harus memberikan segalanya. Pum, pum. Dentang. Medan halus itu berangsur-angsur turun dari gelombang kejut, menciptakan energi bayangan yang berputar-putar dan tersebar seperti pasir. Pemandangan kacau dari energi petir, gelombang pedang, dan energi bayangan tentu saja layak disebut sebagai medan perang para pejuang hebat. Sama seperti Silderai yang tetap rendah hati, Jin juga tidak membiarkan ritme saat ini mengganggu pikirannya. Aku tidak bisa bertahan lama dalam keadaan ini. Saya harus menyelesaikannya secepat mungkin. Energi petir berkumpul dengan kuat menuju Sigmund. Dan untuk pertama kalinya dalam pertempuran, penjaga itu mundur selangkah. Jin mengambil kesempatan untuk melakukan gerakan ketiga dari teknik tempur Dewa Pertempuran, Retribusi, untuk mendorongnya lebih jauh ke belakang. Retribusi jelas jauh lebih kuat sekarang dengan diaktifkannya perintah Raja Legenda. 3 paku retribusi terbentuk secara bersamaan dan terbang menuju penjaga. Seharusnya, perintah Raja Legenda membutuhkan 3 tahap untuk diselesaikan, inisiasi, perkembangan, dan kesimpulan. Namun pada level Jin saat ini, mengaktifkan inisiasi sudah menuntut banyak hal darinya. Oleh karena itu, menerapkan teknik tempur Dewa Pertempuran yang lain tidak diragukan lagi merupakan tugas yang berat. Namun, Jin punya alasan yang jelas untuk menggunakan Retribution. Dia berasumsi bahwa penjaga itu tidak memiliki tubuh Rankandel yang diberkati. Sir Silderai harus menggunakan aura dalam jumlah besar jika dia ingin memblokir retribusi yang dilakukan dengan perintah Raja Legenda. Jika kami berdua terkena dampak ledakan itu, kemungkinan besar saya akan berada di pihak yang lebih baik. Penilaian Jin akurat. Penjaganya, Silderai Rankandel, telah memblokir semua serangan sejauh ini tanpa perubahan signifikan pada ekspresinya, tapi sekarang, dia tampak serius, seolah serangan ini cukup sulit untuk dia atasi. Tapi yang jelas, itu bukan karena rasa takut. Hal itu terjadi karena tekad tertentu. Akan kutunjukkan padamu warisan nenek moyang Rankandelmu, keturunan tersayang. Lonjakan pembalasan menghantam perisai Silderai. Retakan segera terbentuk di perisai, dan hanya perlu sekejap mata agar perisai itu hancur total. Namun sepersekian detik itu sudah lebih dari cukup. Hanya itu yang dibutuhkan Jin untuk mengungkap salah satu jurus tertinggi teknik pedang Rankandel yang diciptakan oleh Temar dan 10 ksatria 1000 tahun yang lalu. Jurus rahasia klan Rankandel. Raja Pedang Raksasa. Jin berhenti mengerahkan lebih banyak tenaga pada paku itu dan dalam hati terengah-engah. Pedang raksasa penjaga itu sendiri sudah sangat besar. Tapi sekarang, ukurannya menjadi sangat besar. Dia telah melihat orang-orang mengulurkan pedang mereka dengan aura berkali-kali dalam pelatihan. Tapi dia tidak pernah membayangkan pedang sebesar ini. Energi bayangan raksasa langsung melonjak ke langit seolah ingin menembus dan naik di atas petir. Itu sangat luar biasa besarnya. Jin tidak bisa memikirkan cara lain untuk menggambarkannya. Aura itu mengubah pedang raksasa itu menjadi menara yang sangat besar sehingga dia hampir tidak bisa melihat ke atas untuk melihat di mana ujungnya. Bilahnya puluhan kali lebih besar dari penggunanya, namun penjaga itu memegangnya di tangannya seolah-olah tidak ada beban apapun. Apa ini? Maksudku, bisakah itu disebut pedang? Jin tidak percaya dia akan berkedip, tidak peduli apa yang dilemparkan padanya. Tapi ini adalah sesuatu yang bahkan membuat Jin merasa sangat takjub. Pedang raksasa penjaga itu tidak hanya sangat panjang. Bahkan lebarnya sangat besar sehingga tampak mengerikan. Ekspansi berlebihan yang tak terlukiskan ini disebabkan oleh aura. Ketiga paku itu telah menembus penghalang perisai, tapi kekuatan tolak dari pedang raksasa itu mencegah mereka menusuk penjaga itu, yang kini tersenyum percaya diri. Keturunannya menunjukkan wajah puas setelah menghadapi jurus utama yang telah ia ciptakan sepanjang hidupnya. Ini adalah jurus rahasia yang disebut Raja Pedang Raksasa. Tidak peduli betapa hebatnya musuh-musuhku, mereka semua memiliki ekspresi terkejut seperti milikmu ketika mereka menghadapinya untuk pertama kalinya. Jin tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa melihat ke arah penjaga dan pedang raksasanya. Pertarungan sepertinya sudah memasuki keadaan tenang. Namun meski terlihat seperti itu, energi mereka masih berjuang mati-matian untuk saling mendorong. Mungkin mereka telah mencapai keseimbangan. Dalam keseimbangan yang rapuh antara kedua kekuatan ini, pihak yang pertama kehilangan konsentrasi akan mengalami konsekuensi yang sangat tidak menyenangkan. Jin bernapas dengan hati-hati. Dia menenangkan light heart-nya, yang menjadi tidak stabil setelah melakukan retribusi. Darah mulai mengalir dari setiap lubang di wajahnya. Raja Pedang Raksasa.
Tidak diragukan lagi, denominasinya akurat. Tidak ada yang bisa membantahnya. Pastinya tidak ada pedang raksasa yang lebih besar dari ini. Sejauh yang diketahui Jin, klan Rankandel memiliki 10 jurus pamungkas, 7 jurus rahasia, dan 3 misteri mendalam. Tak satu pun dari mereka yang mirip dengan ini. Setelah Zippley menghapus semua catatan yang berhubungan dengan Silderai Rankandel, jurus terkenalnya, Raja Pedang Raksasa, juga hilang bersama dengan namanya. Saya menghabiskan waktu berhari-hari mencoba menemukan namanya dengan temar. Tidakkah Anda menghargai keindahan namanya? Saya tidak begitu yakin tentang itu. Sayang sekali. Aura mengelilingi penjaga itu sekali lagi. Ia melayang di udara, berubah menjadi beberapa lusin bentuk seperti tali dan mulai melingkari pedang raksasa itu. Itu membantu penjaga itu memegang dan mengayunkan pedang besar itu, atau lebih tepatnya, kumpulan aura yang sangat besar itu. Kaarg! Penjaga itu berteriak. Sama seperti Jin yang diselimuti energi petir setelah mengaktifkan perintah Raja Legenda, tubuh penjaga juga menjadi putih cemerlang karena auranya. Namun perbedaannya adalah dia menjadi satu dengan pedang raksasa itu. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di dunia mengklaim bahwa menyatu dengan senjata adalah penguasaan tertinggi yang bisa dicapai seseorang sebagai seorang seniman bela diri. Tapi yang jelas, itu adalah ekspresi kiasan. Itu tidak ada hubungannya dengan teknik pedang abnormal yang dilakukan penjaga itu. Namun, Jin menelan ludah dan merasa menggigil. Bukan indera seniman bela diri atau intuisinya, yang diasah melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya, yang mengatakan kepadanya bahwa itu berbahaya. Sederhana saja. Itu adalah dampak visualnya. Teror visual dari hal-hal berskala konyol yang tentunya tidak boleh dilakukan oleh manusia sama sekali. Hal ini cukup mengejutkan. Jin yakin. Bahkan jika sejarawan tidak menulis satu baris pun tentang Raja Pedang Raksasa, niscaya raja itu akan bertahan selama 1000 tahun hanya dari mulut ke mulut. Di sisi lain, dia juga takjub karena Zippley bisa sepenuhnya menghapus teknik pedang yang berdampak seperti itu dari sejarah. Coba ini. Wah! Raja Pedang Raksasa mulai turun ke tanah. Itu sama lambatnya dengan matahari tengah hari yang tenggelam di cakrawala. Itu bahkan lebih lambat dari serangan Chiron yang dilawan Jin pada hari dia kembali ke Taman Pedang setelah menyelesaikan pelatihannya sebagai pembawa bendera sementara. Meskipun ukurannya sangat besar, kelambatannya membuat orang yang tidak terlatih pun bisa menjauh dari pedang raksasa itu. Tapi mustahil untuk lepas dari teknik ini, meski penurunannya lambat. Itu bukan karena gerakannya di luar prinsip alam, seperti skill pedang Chiron. Kekuatan menjijikanlah yang menahan lonjakan pembalasan. Kekuatan tolak yang sama sekarang menekan ke bawah, menghancurkan Jin seperti tekanan tes. Seolah-olah ribuan tangan tak kasat mata sedang menarik tubuhnya ke bawah. Berat, bahkan setelah mengaktifkan perintah Raja Legenda. Namun memang, perintah Raja Legenda adalah satu-satunya hal yang memungkinkan dia untuk bernapas dan bergerak. Aura Jin saja tidak cukup untuk menahan beban yang dikeluarkan oleh Raja Pedang Raksasa. Itu adalah prinsip yang sama dengan kilat dari perintah Raja Legenda, yang menuntut seseorang setidaknya setara dengan legenda untuk bertahan hidup. Jin mencoba menjauh dan menyadari bahwa kakinya terasa sangat berat. Tidak akan mudah untuk melarikan diri dari jangkauan pedang raksasa itu bahkan jika dia memfokuskan seluruh usahanya pada pedang itu. Faktanya, mustahil untuk lepas dari jangkauannya. Dia harus menyerang balik dengan pedangnya. Jatuhnya sangat lambat, tapi aku tidak punya pilihan selain menyerang balik. Sebuah jurus rahasia yang menakutkan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan pedang raksasa itu untuk menyentuh tanah? 30 detik? 20 detik? Jin menarik napas lagi. Dia bisa merasakan getaran setiap sendi di tubuhnya saat Raja Pedang Raksasa mendekat. Terlebih lagi, Jin mulai menanggung akibatnya karena melaksanakan perintah Raja Legenda yang tidak lengkap. Tubuhku mendekati batasnya. Energi petir berwarna biru di mata dan rambut Jin tampak memudar. Perintah Raja Legenda hampir berakhir, sementara aura penjaga semakin terang. Di masa Silderai, begitulah para seniman bela diri menyebutnya, kekuatan yang luar biasa. Silderai dengan kekuatan mengerikan. Secara harfiah, seorang satria dengan kekuatan brutal yang sangat besar. Memang benar, dia bahkan bukan Rankandel yang berdarah murni. Seperti dugaan Jin, dia tidak memiliki tubuh Rankandel yang diberkati. Namun, ia mampu melakukan prestasi yang tak terlukiskan. Jin melihat ke arah pedangnya dan menyesuaikan posisinya. Ada orang yang telah mencapai ketinggian ekstrim hanya dengan satu kesempatan dalam hidup.
Ya, fakta bahwa saya cukup beruntung bisa pergi ke Lavra Rosa tidak berarti saya cukup kuat untuk menantang mereka. Saya hampir bergegas ke sana. Pertama-tama, ada ayahnya, Chiron Rankandel. Lalu kakak perempuannya Luna, Vanessa, Temar, dan lainnya. Pendekar pedang transendental ini selalu tampak seperti misteri bagi Jin. Itu adalah gunung yang sangat besar. Terkadang, mereka juga menjadi penanda atau tonggak sejarah dalam perjalanan hidupnya. Dan kini, Jin mencapai tonggak sejarah lain yang disebut Silderai Rankandel. Jin beruntung memiliki kesempatan kedua dalam hidup dan bertemu orang-orang luar biasa yang membantunya. Akhirnya, Jin harus mengatasi semua itu dan melampaui semuanya. Dengan senang hati. Astaga! Energi petir dari perintah Raja Legenda memudar. Lightheart tampak kosong setelah kehilangan cahayanya. Jin memuntahkan darah setelah kehilangan energi aktifnya. Serangan balik aura, banyak patah tulang, dan luka dalam. Itu seharusnya merupakan hasil adil yang diterima Jin saat menghadapi penjaga tanpa apa yang dia peroleh melalui pertemuan yang menguntungkan. Mustahil bagi pembawa bendera Rankandel yang ke-12, yang belum berusia 20 tahun, untuk menghadapi salah satu dari 10 ksatria Temar Rankandel, yang dikatakan sebagai yang paling kuat dalam sejarah. Namun, kekuatan Jin tidak hanya didasarkan pada kembalinya dia ke kehidupan dan keberuntungannya. Mereka hanya melayani tujuan tambahan karena Jin selalu memiliki sesuatu yang lebih cemerlang dan lebih berharga dari apapun. Tekadnya. Kekuatan yang tak terukur itu memungkinkan dia untuk memegang pedang melawan segala kesulitan. Jika jurus rahasia penjaga, yang membuat cahayanya menyinari seluruh alam halus, adalah warisan nenek moyang Rankandel, kemauan Jin adalah cahaya yang dibawa oleh garis keturunan klan. Segera, Raja Pedang Raksasa jatuh ke tanah. Dan penjaga itu harus memuji cahaya cemerlang dari kemauan Jin. Pedang itu melakukan kontak. Dua kemauan yang melambangkan Rankandel pertama dan terakhir bertemu melintasi ruang dan waktu. Waktunya telah tiba untuk mengungkap misteri. Transmisinya selesai, kata penjaga itu dengan lembut setelah menyelesaikan gerakannya. Auranya menyebar seperti tsunami di hadapan penjaganya. Raja Pedang Raksasa dengan ganasnya berlari ke depan dalam upaya untuk menghancurkan seluruh bidang halus, sementara Jin tetap menjadi pusat dari semuanya. Jin berdiri seperti patung setelah menghunus pedangnya. Dia telah gagal. Tekadnya sangat besar, tapi kekuatan Jin masih belum cukup kuat untuk menembus Raja Pedang Raksasa. Tapi ini bukanlah pertarungan seumur hidup, atau pembantaian untuk menentukan perbedaan kekuatan yang jelas di antara mereka. Itu hanyalah sebuah ritual yang diadakan untuk menyampaikan wasiat. Aura yang merusak bidang halus mulai berubah menjadi partikel gelap. Kekuatan yang bisa mencabik-cabik Jin ribuan kali kini tersebar seperti biji dandelion yang tertiup angin. Jin mengulurkan lengannya dan merasakan partikel gelap, energi bayangan, dengan lembut keluar melalui jari-jarinya. Penjaga yang berdiri jauh juga berubah menjadi bayangan samar dan menghilang. Tuan Silderai? Jin meneriakkan namanya dengan putus asa. Ada banyak hal yang ingin ditanyakan Jin padanya setelah pertempuran. Tentang bagaimana Rankandels di masa lalu, atau mengapa dia terhapus dari sejarah. Tapi tak disangka dia akan menghilang begitu tiba-tiba. Partikel energi bayangan berkeliaran seperti kelopak bunga yang tertiup angin, tidak memberikan jawaban. Sebaliknya, mereka berkumpul di sekitar Jin dan berputar di sekelilingnya seolah ingin melakukan sesuatu. Jin bisa mendengar gumaman samar datang dari jauh. Suara itu berasal dari pusaran shadow energy, dan itu adalah sesuatu yang belum pernah didengar Jin sebelumnya saat mengerahkan kekuatannya. Jin fokus dan menyadari bahwa itu sebenarnya adalah ucapan manusia. Apakah itu suara Ser Silderai? Suara yang sangat samar menggumamkan kata-kata ini. Jin, aku minta maaf. Saya rasa saya tidak bisa meninggalkan banyak catatan. Jin membelalakan matanya. Solderet? Itu adalah suara Dewa Jin, yang belum pernah berbicara dengannya sejak beberapa saat sebelum dia hidup kembali. Itu adalah suara Solderet. Jin mulai meneriakkan nama Solderet begitu dia mengenali suara itu. Dia berteriak sekuat tenaga, berlari melewati partikel gelap, tapi tidak mendapat respon. Jin, aku minta maaf. Saya rasa saya tidak bisa meninggalkan banyak catatan. Suara yang sama terulang kembali. Segera, Jin menyadari bahwa suara itu datang dari masa lalu yang sangat jauh. Itu karena suara lain telah bergabung dengan suara Solderet di Shadow Energy. Dengan siapa kamu berbicara, Solderet? Jin? Bukankah Jin adalah kontraktor yang Anda sebutkan sebelumnya, setelah 1000 tahun? Halo, Temar.
Murakan dan Misha mengeluh bahwa kamu terlalu sering bermanifestasi dan akhir-akhir ini kamu membuat mereka terlalu gugup. Pertarungan melawan Ziples akan segera dimulai. Aku akan mendapat masalah jika salah satu dari keduanya jatuh sakit, tahu? Beri aku istirahat. Jangan bicara pada mereka tentang Jin. Ayo. Aku sudah bilang padamu, aku tidak akan melakukannya. Tidak bisakah kamu melihat? Anda hampir tidak mempercayai saya. Percakapan tersebut jelas merupakan percakapan antara Solderet dan Temar, dari 1000 tahun yang lalu. Tapi Anda sudah memilih kontraktor yang akan datang dalam 1000 tahun. Apakah itu berarti menurutmu kita pasti akan menang dalam pertarungan melawan Zipline? Maksud saya, karena Anda sudah merencanakan kontraktor selama 1000 tahun dari sekarang dan seterusnya. Hampir tidak akan ada Ran Candles yang tersisa di dunia untuk membuat kontrak denganmu jika kami kalah, kan?